Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh lihat kiri kanan dulu bilang dilarang tegang di rumah Tuhan bilang. Kasih senyum yang romantis. Tuhan hadir di sini harusnya kita bahagia, kita happy. Lihat kiri kanannya serius kasih yang romantis sedikit ya. Wajah-wajah Koreanya keluarin Kelapa Gading. Puji Tuhan. Aduh seneng banget saya bisa ada di gereja yang luar biasa ini di Abalov ya, dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberi oleh para pemimpin penatua untuk saya pagi hari ini melayani di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Franklin Awi, kalau yang belum kenal. Saya tadi udah disebut melayani di daerah Jakarta Selatan, jadi anak Jaksel ceritanya. Dan saya sudah menikah jadi nggak boleh diganggu ya. Saya ditemani hari ini oleh istri saya tersayang, boleh bangkit berdiri, ini Arlen ya. Kalau ketemu sapa aja nggak apa-apa ya. Memang mirip-mirip artis-artis Korea gitu, tapi sapa dia ngerti bahasa Indonesia kok ya. Dan saya kangen banget tempat ini ya, beneran saya kangen buat. Jadi waktu saya dihubungi ya untuk melayani di sini, saya aduh seneng banget karena saya mesti jujur Abalov itu jadi gereja yang sangat memberkati saya. Saya belajar tentang komsel di sini, saya belajar tentang pelayanan di sini, saya belajar tentang apa itu kehambaan, saya belajar tentang leadership, saya belajar banyak hal di gereja yang luar biasa ini. Dan harusnya saudara yang terkasih bersyukur bisa ada di gereja yang luar biasa seperti ini. Saudara bersyukur? Ya, tapi kenapa wajahnya tegang ya? Udah sarapan belum? Ya, dan saudara, ini dulu ya, saya flashback dulu. Dulu jujur saya nggak pernah ketemu soalnya gereja kayak Abalov. Di mana gereja-gereja yang lain itu berlomba-lomba memperbesar gerejanya, tapi justru gereja ini kebalik. Ya dulu pernah ada bikin satu momentum, bikin program ya, tujuannya adalah ketika yang lain bikin gerejanya jadi besar, di gereja ini justru terbalik, mereka mau bikin gereja lain jadi gede. Ya dulu ada program namanya P3.1000 ya, P3.1000, bayangin bikin gereja jadi 1000 jemaatnya. Ya dan kayaknya jarang ada gereja seperti itu, dan saya sangat diberkati sekali ya, sehingga waktu saya diberi tema bulanan ya, tema bulanan di Abalov Kelapa Gading ini, temanya berfungsi sesuai karunia. Dalam hati saya bilang begini, mau ngomong apa lagi tentang karunia di gereja Abalov? Ya kurang apa lagi yang saudara tahu tentang karunia? Yang saya tahu justru ya gereja ini itu penuh, orang-orangnya itu penuh, orang-orangnya itu nggak peduli statusnya apa. Ya mereka itu berfungsi banget sesuai karunia yang Tuhan beri. Jadi waktu saya diberi tema ini saya bingung, saudara diberkati dengan pemimpin-pemimpin, pengajar-pengajar yang luar biasa yang udah ngajarin banyak hal tentang berfungsi sesuai karunia. Karena dulu waktu saya ini dari gereja kecil, saudara, dulunya gereja di daerah Pamulang, kecil banget jemaatnya. Ya, tapi justru saya belajar tentang karunia itu di tempat ini. Betapa pemimpin-pemimpin saudara jadi inspirasi buat saya. Saya terkejut setengah mati ketika datang ke Abalov, nggak peduli apa statusnya, mereka berfungsi dengan luar biasa sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Saya waktu pertama ketemu Pak Budi ya, Pak Budi Hendrawan ini, beliau guru, saudara bayangin guru. Ya tiap hari kerjaannya jitakin anak-anak ya sekolah ya. Tapi ketika dia melayani, ketika dia pelayanan tubuh Kristus, wow, guru mungil seperti ini, tapi menggoncangkan bangsa-bangsa saudara, ya. Dan mau ngomong apa lagi tentang karunia? Tapi saya baca dalam 1 Korintus, kalau kita buka sama-sama 1 Korintus 13, dan saya mau ajak sebelum kita baca firman kita berdoa sebentar. Kita datang sama Tuhan, Bapa kami hampiri Engkau.
kami hampiri tata kasih karunia-Mu dan ini waktunya Tuhan berbicara sama kami. Tuhan urapi hamba-Mu, anak-Mu gak bisa apa-apa. Kiranya kasih karunia-Mu sendiri yang melembutkan hati kami, menjamah kami, bahwa kami berjumpa dengan Engkau karena kami sadar penuh tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Berbicaralah Tuhan dan Tuhan tolong supaya firman-Mu disampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Supaya kami bisa ngerti dan praktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kita yang percaya bersama katakan amin. 1 Korintus 13 kita buka sama-sama. Kalau saudara baca 1 Korintus 12 sampai 14 ya tentunya pasti udah tahu. Ya bahwa di Korintus 12 ini itu berbicara tentang karunia-karunia dan fungsi jemaat Tuhan dalam tubuh Kristus. Dan saya yakin banget Bapak Ibu Saudara di sini udah dengar banyak tentang karunia-karunia ini. Karunia Roh Kudus, karunia jawatan dan lain sebagainya. Tapi hari ini izinkan saya sharing dari sisi yang berbeda tentang karunia ini. Nah, 1 Korintus 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah Paulus bilang begini. Sekalipun aku bisa bicara dengan bahasa-bahasa yang spektakuler. Sekalipun aku bisa berbicara dengan bahasa malaikat. Saudara pernah ketemu atau saudara sering pasti ngelihat di zaman now ya, lihat di TikTok, lihat di Instagram ya, khususnya ketika zaman Covid muncul tiba-tiba orang-orang yang pandai berbicara. Yang kalau ngomong itu kalau kayak kita dengar malaikat yang lagi ngomong. Ya indah banget kata-katanya. Ya diiringi dengan lagu-lagu melankoli. Tapi Paulus bilang sekalipun aku bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Aku bisa berbicara seperti malaikat. Tapi Paulus bilang kalau aku gak punya kasih. Itu gak ada gunanya katanya. Karena itu seperti gong yang atau kalau saudara lihat itu drum ada simbal. Ya itu cuma seperti simbal yang berbunyi. Ya, saudara pernah dengar atau saudara punya anak yang mungkin tiba-tiba dikasih pegang simbal di rumah yang dia tiap duar, saudara bisa emosi tingkat tinggi. Ya, kenapa? Karena cuma berisik aja. Ya, nggak ada kasih, itu cuma jadinya berisik, nggak ada berkatnya sama sekali. Dan Paulus juga bilang sekalipun aku bernubuat, sekalipun aku bisa kasih tahu rahasia-rahasia yang spektakuler tentang kerajaan Allah. Tapi kalau semuanya itu aku lakukan bukan karena kasih, nggak ada gunanya Paulus bilang. Dan Paulus bilang juga sekalipun aku beri tubuhku untuk dicincang, untuk dibakar, ya mati syahid karena agama, nggak ada gunanya kalau bukan karena kasih. Bilang kiri kanannya, kalau bukan karena kasih nggak ada gunanya. Kenapa? Dengar baik-baik, di akhir zaman ini banyak orang ya itu seperti jago bernubuat. Mereka banyak orang-orang mencari hal-hal seperti ini. Datang ke orang untuk dibaca-bacain. Untuk dikasih tahu masa depan. Karena memang itu yang orang-orang pengen tahu tentang hari depannya. Tapi dengar, kalau bernubuat ya memberitahu rahasia-rahasia masa depan. Tanpa kasih maka saudara cuma jadi dukun. Saudara cuma jadi orang sakti. Saudara nggak ada bedanya dengan dukun-dukun yang ada di agama-agama lain. Kalau tanpa kasih, walau saudara bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Di ayat ini dibilang walaupun kau punya iman yang bisa pindahin gunung, tapi kamu lakukan itu tanpa kasih,
Nggak ada gunanya. Dan izinkan saya kasih tahu ini saudara. Di hari-hari terakhir ini, orang nggak cuma lihat karunia-karunia. Saudara bisa berbahasa roh 12 jam sehari. Saudara bisa melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Tapi kenyataannya hari-hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Bukan karena Tuhan bikin kecewa. Percayakah saudara, Tuhan gak pernah kecewakan kita. Tapi kalau saudara tanya rekan-rekan saudara, teman-teman saudara yang gak pernah mau datang lagi ke gereja Tuhan. Mereka gak bilang saya kecewa sama Tuhan karena Tuhan bohong sama saya. Enggak, sebagian besar orang-orang itu mereka berkata gini, karena saya gak lihat kasih. Katanya anak Tuhan, katanya tubuh Kristus, tapi saya gak merasa dikasih. Karena saudara siap atau nggak siap, percaya atau nggak percaya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, penuh Roh Kudus, di jidat kita ada tulisan, nggak terlihat tapi terbaca sama orang. Anak Tuhan itu penuh dengan kasih. Even orang nggak kenal Tuhan pun percaya sama hal ini. Orang Kristen itu dikenal dengan kasihnya, bukan mujizatnya. Bukan ahli nubuatnya, bukan lain-lainnya. Tapi anak Tuhan itu dikenal sama yang namanya kasih. Gak ada yang percaya nih di sini. Bilang kiri kanan ya, saya kenal kamu karena kasihnya bilang. Nah, ngomong-ngomong tentang kasih, masalahnya gini Bapak Ibu, apa itu kasih? Kasih itu, ya kita buka satu ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Satu Yohanes 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kalau kita dengar kata kasih, kita pikir kasih itu adalah ketika banyak orang terjemahin kasih itu cuma dengan kata-kata. Jadi khususnya yang jomblo-jomblo di sini, kita sering dengar ada kata-kata I love you, wo ini, ya apalagi bahasa Koreanya apa tuh, ya sambil begini-begini, ya. Sarang ngeo, ya saudara, lalu sambil bilang belah dadaku, ada foto kamu di situ, I love you, ihli bidi dan lain sebagainya. Tapi masalahnya kasih itu bukan cuma kata-kata. Saudara bisa ngomong berbagai macam jenis bahasa, bahwa engkau mengasihi sesamamu, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi anakmu. Tapi kalau itu cuma kata-kata, Alkitab bilang, bukan saya, Alkitab yang bilang itu bukan kasih. Karena kasih itu bukan cuma kata-kata. Kasih itu adalah tindakan, perbuatan dalam kebenaran. Karena kalau kasih cuma kata-kata itu namanya gombal. Katakan sama saya, gombal. Saudara bayangin kalau Yesus cuma bilang, nah aku sayang sama kamu, nah aku sayang sama kamu, dan tanpa bukti dia cuma bilang aku sayang, aku sayang. Itu bukan kasih, itu cuma kata-kata. Tapi kasih itu adalah perbuatan yang dibuktikan oleh Yesus lewat tindakan dan dalam kebenaran. Yesus enggak, kalau saudara tanya murid-murid Tuhan Yesus, hei murid-murid, kamu tahu gak Tuhan Yesus sayang sama kamu? Murid-murid gak akan bilang, ya murid-murid akan bilang, ya aku tahu Tuhan sayang sama saya. Apa buktinya Tuhan sayang sama kamu? Murid-murid gak akan bilang gini, oh aku datang ke KKR, lalu aku maju ke depan, lalu ketika altar call aku didoain, lalu aku rebah, guling-gulingan, rambut berdiri, mulut berbusa, dan ketika bangun aku sadar aku dikasih Tuhan. Itu bukan dikasih Tuhan, itu ayan namanya. Ketika murid-murid ditanya, tahukah kamu Tuhan sayang sama kamu? Mereka bilang, iya saya tahu. Apa buktinya? Karena dia berikan hidupnya buat saya.
kasih itu adalah tindakan dalam kebenaran. Nah, untuk itu saya mau ajak kita berfungsi dalam karunia, dan dasarnya ini semua adalah kasih. Nah, contoh yang paling tepat menurut saya untuk kita belajar tentang ini, yang nggak ada tokoh yang lain kecuali Tuhan Yesus. Kita belajar apa yang dia lakukan. Dia berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Ketika dia pelayanan, semua karunia-karunia muncul dalam hidupnya. Tapi kalau saudara perhatiin, ya ada yang bikin beda Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan ini yang saya mau ajak kita belajar dengan cepat. Tindakan kasih yang Yesus lakukan dalam pelayanan. Yang pertama kita buka Lukas pasal 19. Nanti baca di rumah, saya cerita aja biar cepat. Satu kali Yesus, ayat ini bercerita, satu kali Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan uniknya ketika dia sampai di kota ini, dia gak berhenti, dia jalan terus. Dia jalan terus melintasi kota ini. Dan dia baru berhenti ketika ketemu dengan satu orang, namanya Sakeus. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih tahu siapa itu Sakeus. Sakeus bukan nabi. Sakeus bukan imam pada saat itu. Sakeus bukan pendeta terkenal. Sakeus bukan orang yang baik. Sakeus bukan penatua. Sakeus bukan orang normal yang baik-baik saja. Alkitab berkata dan tulis dengan jelas siapa Sakeus ini. Sakeus adalah orang yang terkenal di kota itu, bukan terkenal karena baiknya, bukan terkenal karena ibadahnya. Dia terkenal di kota itu sebagai pemungut cukai. Saya kasih tahu saudara biar punya bayangan apa itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau saudara bayangin aja debt collector. Dan Alkitab bilang dia bukan cuma debt collector, dia kepalanya debt collector. Dan dia terkenal di kota itu. Kenapa pemungut cukai dibenci? Karena dia suka memeras uang dari orang, ya dia ya mirip-mirip lah seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Gak ada Bapak Ibu yang berdoa supaya anaknya, aku berdoa, aku urapi kamu. Supaya kamu satu kali jadi debt collector terkenal di Indonesia. Nggak ada saya yakin. Dan itu yang terjadi sama Sakeus. Sakeus terkenal bukan cuma sebagai pemungut cukai. Tapi kepalanya pemungut cukai. Pemungut cukai aja di zaman itu udah disebelin orang-orang. Apalagi kepala pemungut cukai. Bayangin dulu sampai di situ. Ini orang udah dikutukin satu kota, cepet mati lu, cepet mati lu, cepet mati. Orang ini terkenal sama dosanya, bukan baiknya. Tapi anehnya ketika Yesus sampai kota ini, dia gak berhenti di rumah pendeta, dia gak berhenti di rumah nabi, dia gak berhenti di rumah imam. Dia berhenti ketika ketemu satu orang yang paling terkenal dosanya, namanya Sakeus. Dan apa yang Yesus katakan? Ayat 5, Tuhan Yesus ketika melihat Sakeus, dia bilang gini, Sakeus turun. Sebab hari ini, perhatikan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kapan? Hari ini. Atau dengan terjemahan sehari-hari bilang begini, Sakeus turun. Sebab jadwal saya hari ini spesial buat kamu. Orang yang sangat terkenal dosanya. Orang yang paling dibenci di kota itu. Orang yang gak dipandang, orang yang gak dihormati. Karena dia suka peras uang orang. Tapi tiba-tiba ada satu tokoh yang super sibuk namanya Yesus. Saudara percaya, setuju sama saya? Yesus super sibuk. Lebih sibuk dari Pak Budi, lebih sibuk dari Kak Billy, lebih sibuk dari penatua saudara. Dia sibuk kan seharian penuh dia pelayanan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia bilang begini sama Sakeus, turun.
Sebab jadwal saya hari ini spesial buat kamu. Tindakan kasih yang pertama ketika Yesus berfungsi dengan karunia-karunia ini. Kasih itu adalah memberi waktu buat orang yang saudara bilang, saudara kasih. Saudara bisa ngomong I love you. Wah ini, ya sarangnya dan lain sebagainya, saudara pakai bahasa planet Mars sekalipun. Tapi ketika orang yang saudara kasih menghubungi saudara, halo, bisa gak kamu temenin saya? Hei, datang dong, tolong doain saya. Lalu saudara bilang, sorry, saya cek jadwal dulu. Sebentar ya, saya cek dulu. Aduh, hari Minggu saya ada kebaktian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari Senin itu pertemuan pengerja. Hari Selasa kebaktian kaum wanita. Hari Rabu kebaktian kaum waria, kalau waria ada kebaktian sekarang. Hari Kamis ada pertemuan komsel sedunia, saya mesti hadir di situ. Hari Jumat ada doa semalam suntuk. Dulu istilah semalam suntuk. Ya karena emang suntuk beneran. Ya, semalam suntuk. Sabtu ada kebaktian youth. Ya waduh, saya penuh minggu ini. Tapi saya akan buat jadwal buat kamu. Saya bisa nih hari Kamis tanggal 25 Oktober 2029. Saya masukin jadwalnya di situ. Itu bukan kasih. Sudah tahu apa yang bikin hari ini keluarga retak? Keluarga hancur lebur? Ada yang bilang uang. No. Saya pernah ketemu orang yang super kaya. Bukan kaya lagi, super kaya lagi pakai W. Dia kalau ambil ATM gak pernah cek saldo. Beda sama kita. Cek saldo dulu, ada goban masih cukup, ambil. Kalau dia enggak, dia mau ambil berapa aja. 10 juta ambil, 20 juta dia gak peduli sisanya. Kenapa? Banyak. Kayanya minta ampun. Tapi keluarganya hancur lebur. Anaknya jadi pengedar obat. Aneh gak sih? Ini keluarga super kaya, tapi anaknya jadi pengedar obat. Sudah ngapain jadi pengedar obat saya tanya? Ini pengedar obat bukan yang di kota tuh yang jualan bodrek di warung-warung itu ya. Jual narkoba. Tahu narkoba? Saya lupa Abah gak tahu narkoba ya. Kita apa itu narkoba? Ya putau, sabu-sabu dan lain sebagainya. Ini anak bapaknya kaya, jualan narkoba. Ngapain? Kalau saya punya bapak kaya, saya cuma datang ke bapak saya, Pak, minta dong 10 juta. Mau ngapain? Beli soto ayam. Ini 10 juta. Pak minta duit dong 100 juta. Mau ngapain? Mau beli kerupuk, terserah lu mau beli apa. Nih, kaya. Tapi aneh jadi pengedar obat. Lalu ditanya bapak ini. Dan bapak ini cerita sambil menangis. Andai saya bisa ulang hidup saya. Ini yang saya akan lakukan. Apa? Saya akan beri waktu saya buat keluarga saya. Kenapa istri bisa selingkuh sama supir? Supirnya kayak aktor Korea? Enggak. Kenapa? Waktu. Tapi ini yang Yesus lakukan. Saudara perhatiin baik-baik. Ketika Yesus bilang, gak ada khotbah loh di ayat itu. Baca deh di ayat itu. Ada situ khotbah. Ada gitu Sakeus ikut SPK dulu. Atau ditengking aku ikat, kamu diikat-ikatin semua. Aku ikat roh najis, roh kikir, roh pelit. Ya. Kalau zaman dulu tuh kita semua ada rohnya. Zaman dulu.
Sampai telat aja yang disarain setan. Aku macet, aku diserang roh jahat tadi. Roh apa? Roh macet. Ya kan? Dan nggak ada ayat itu di situ. Yesus nggak khotbah, Yesus nggak nasihatin, nggak ada wejangan, nggak ada nubuatan, nggak ada lain sebagainya, nggak ada hal-hal yang rohani yang Yesus lakukan saat itu, benar nggak? Yang Yesus lakukan hal yang sederhana ini. Hari ini aku harus ketemu kamu. Dan apa yang terjadi? Bang! Tiba-tiba orang yang jahat ini berdiri dan bilang begini, ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, aku akan kembaliin 4 kali lipat. Ih, hebat lu, di sini nggak kaget lu dengar kata gini. Udah biasa ya? Udah biasa Pak kami. Di sini kami nggak kenal perpuluhan. Kami per 90-an. Saudara, kalau yang ngomong ini orang yang baik masuk akal sih. Tapi masalahnya nih orang yang gak baik, orang yang jahat tiba-tiba berdiri dan bilang, Tuhan hari ini setengah dari milikku. Saudara ngerti gak sih arti setengah dari milikku? Halo bisnismen, angkat tangan. Setengah dari milikku. Setengah dari aset. Setengah dari apartemenku yang ada di Gading, setengah yang di BSD, setengah yang di PIK, setengah dari warung yang ada di sana, ya setengahnya yang depositoku dan lain sebagainya, setengahnya. Halo, gede lu itu. Dan dia bilang setengahnya aku akan kasih orang miskin. Kalau saya orang miskin dan hari itu ada di situ, amsyong langsung. Sudah aku jantung. Mimpi apa nih orang? Tiba-tiba bangkit berdiri dan bilang setengah dari hartaku ku beri buat orang miskin. Ada tengking menengking di situ? Ada pengurapan minyak? No. Ada apa? Cuma gara-gara ada satu pribadi. Namanya Yesus berkata sama orang berdosa ini. Aku ada buat kamu hari ini. Di Komsel saudara. Jujur. Kadang-kadang kita datang Komsel kita pikir gini. Aduh, gua gak ngerti PKS-nya ngomong apa. Iya kan? Benar gak? Oh enggak, saya lupa ini Abalef. Sorry. Pengajar semua di sini. Atau saudara datang ke Komsel. Saya bosen di Komsel. Nyanyinya masih lagu lama. Api Pantai Kosta aku punya masih lagu itu aja. Tapi di Komsel itu waktunya kita praktekin. Memberi waktu kita. Saudara gak mungkin praktekin ini saudara jangan tuntut Kabili praktekin ini buat semua dari saudara. Kesian dia. Gak mungkin lagi, makanya ada Komsel. Karena kalau Kabili beri waktu semua nih ada berapa nih, ada 10.000 begini. Saudara dia bagi keluarganya hancur nanti. Tapi justru ada Komsel supaya kita bisa praktek. Karena di Komsel itu yang datang unik-unik. Bilang kiri kanannya beri waktu. Yang kedua, Yohanes 9. Waktu Yesus sedang lewat ayat 1. Ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya.
Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, satu kali murid-murid dan Yesus berjalan dan ketemu ada orang buta sejak lahir. Siapa yang mirip seperti ini? Kita ketemu ada orang bermasalah. Pertanyaan pertama kita, kutuk apa sehingga nih orang sial kayak begini? Ada setan apa di dalam dia? Kutuk turunan keberapa sehingga dia jadi seperti ini? Ketika Yesus dan murid-murid ketemu orang buta sejak lahir, ada yang beda antara cara melihat Yesus dengan cara melihat murid-murid. Murid-murid yang murid-murid cari adalah salah siapa. Dan itu manusia. Ketika kita lihat sesuatu problem, sesuatu masalah, kita cenderung kita selalu pikirin ini salah siapa. Karena emang manusia selalu senang cari salah siapa. Sejak zaman Adam dan Hawa, ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan bertanya, kenapa kamu makan? Saudara lihat, mereka sibuk cari salah. Siapa itu yang mereka cari? Adam salahin Hawa, Hawa salahin Tuhan. Adam nyalain Tuhan. Dia bilang begini, ini gara-gara wanita yang kamu taruh di sebelah saya. Siapa yang disalahin? Tuhan. Hawa nyalain setan. Dan emang sial yang jadi setan. Sejak zaman dulu dia disalahin. Tapi enggak dengan Yesus. Karena kasih, Yesus enggak pernah ada orang berdosa datang sama dia dan dia sibuk cari ini salahnya di sini. Ini kan aku udah bilang begitu. Enggak. Kenapa? Karena tindakan kasih yang Yesus lakukan kedua. Dia melihat kebutuhan dan menjawabnya. Dia enggak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Itu sebabnya kita punya Tuhan yang baik banget. Ketika kita datang sama dia, dia enggak judge kita, dia enggak cari salahnya. Yang dia tunggu adalah ketika kita datang hampiri dia. Dan sadar penuh bahwa kita butuh kasih karunia-Nya. Kasih itu adalah melihat kebutuhan dan menjawabnya ketika Yesus melihat ada orang-orang lapar yang mengikut dia seharian. Ada 5.000 laki-laki waktu itu. Murid-murid datang, guru suruh pulang. Suruh mereka cari makanan, pulang ke rumah masing-masing. Tapi apa kata Yesus? No. Kita harus memberi mereka makan. Lihat kebutuhan dan jawab. Itu kasih. Bapak-bapak lihat ke depan. 1, 2, 3. Saudara tahu gak kebutuhan makhluk di sebelah saudara itu apa? Kok makhluk sih? Sorry. Wanita di sebelahmu itu kebutuhan terbesarnya apa? Shopping. Wah bukan. Shopping itu akibat. Sudah tahu. Ini si Abel pasti tahu. Survei, jadi para ahli bilang kebutuhan wanita. Ya, itu yang terbesar adalah dia itu harus ngomong. Bicara. Sehari itu dulu sih zaman saya 15.000 kata. Dulu. Sekarang apalagi gara-gara COVID mungkin 20.000. Di Kelapa Gading mungkin ya 50.000 lah. Dia harus ngomong. Dan masalahnya gini, dia ngomong bukan untuk dimengerti. Pak, wih, lihat ke depan. Dia ngomong bukan untuk dimengerti.
Ketika istri ngomong, sudah bayangin kita kerja, yang cowok kerja dari pagi sampai malam kan, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, belum Kelapa Gading, dahsyat banget roh macetnya ya. Macet setengah mati dan kita berjuang di dunia ini, tapi di istri di rumah nggak ngapa-ngapain. Dan dia punya kebutuhan, ingat 15.000 kata dia yang saya pakai. Dia harus ngomong. Ya dia ngomong sama sambil nyapu dia ngomong sendiri ya. Tapi paling itu 10 kata. Kenapa? Karena untuk ngomong ini dia butuh teman. Kalau nggak ada teman dia ngomong. Gini. Untuk dia ngomong dia harus ada temannya. Makanya TikTok rame. Kenapa? Dia bisa ngoceh sendirian di handphone, dia bisa cerita sendirian. Walaupun gak ada yang lihat. Nah, dia ngomong bukan untuk dimengerti. Jangan coba-coba deh saudara bilang, ya aku ngerti, aku ngerti. Dia malah marah. Sudah bayangin kita pulang kerja lalu sampai di rumah. Istri udah menantikan dengan nafsu yang besar untuk keluarin 15.000 kata. Lalu papa pulang dan mama biasa ngomong, selamat malam Pak. 3 kata. Masih ada 14.997 kata lagi. Dan dia simpen itu dari pagi, urapan ini. Dia simpan. Lalu papa mandi, duduk, makan, ya baru sendok nasi, mulai deh. Ingat dia harus bicara, bukan untuk dimengerti. Istri itu suka nanya pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu dijawab. Ketika kita sendok nasi, mama mulai nanya, dari kantor ya Pak? Kenapa dia tanya itu ya? Kenapa? Ya emang dia harus ngomong. Dari kantor ya Pak? Kita masih sabar kan? Iya dari kantor. Tadi di kantor ada telepon gak Pak? Mulai emosi dong bapak-bapak. Ya ada lah mah. Namanya juga kantor. Kalau papa petani baru gak ada telepon. Belum selesai. Karena itu baru berapa puluh kata. Dia nanya lagi, ada telepon lah tadi. Dari siapa aja? Dari Pak Budi, dari Pak itu, Pak ini, Ibu ini. Belum selesai. 15.000 kata. Dia nanya lagi, ngomongin apa aja lalu. Dan bapak-bapak mulai dilawat Tuhan. Kalau kita gak sadar bahwa jawab kebutuhan itu adalah bentuk kasih. Kita tengking langsung, dalam nama Yesus, roh bawel, dalam nama Yesus aku ikat. Istri saya udah begini ya. Lo ngomong di depan, ntar lo lihat di rumah lo. Gak apa-apa, saya ajak makan dulu, mumpung di Gading. Iya Pak, bener gak? Mau ikut wanita bijak berapa ribu kali terserah deh. Pokoknya emang itu kebutuhan ya. Lihat kebutuhan dan jawab. Nah bapak-bapak tundukkan kepala, yang wanita lihat ke depan sekarang. Bapak-bapak kalau wanita merasa dikasih ketika dia didengar. Firman Tuhan di Efesus bilang, hai suami-suami kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi gerejanya. Begitu juga istri-istri, kalau kepada suami disuruh mengasihi, yang istri-istri bilang, hormati suamimu. Kenapa? Karena kebutuhan laki-laki. Ibu-ibu lihat ke depan, gantian dong, masa cowok terus dihajar. Pria itu butuh dihargai. Saudara bisa dandan secantik mungkin. Tapi kalau yang keluar dari ucapanmu bukan kata-kata yang menghargai, selesai tuh suamimu. Lagi tren di medsos, suami-suami takut istri. Saya tersinggung banget itu.
Suami nggak takut istri. Serius deh Bu. Kami nggak takut istri. Kok ketawa sih? Kami nggak takut istri, bener. Apanya yang ditakutin orang makhluk selucu begini, istri-istri kita? Apa yang ditakutin? Kami nggak takut. Tapi ketika nggak ada lagi penghargaan, kebutuhan akan penghargaan, nggak didapat. Jangan syok, jangan kaget. Ketika ketemu ada pembantu yang lebih menghargai suamimu, dia akan jatuh cinta dengan pembantumu. Dan biasa kan kita langsung dalam nama Yesus ini, roh jinah sedang menyerang saya. Bukan roh jinah. Iblis hanya bisa masuk ketika celahnya dibuka. Lihat kebutuhan dan jawab, itu kasih. Gak ada amin. Udahan deh. Yohanes 10 terakhir. Kasih. Banyak sih tapi ini 3 aja. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Sama-sama, aku datang untuk mereka mempunyai hidup dan punya dalam kelimpahan. Tindakan kasih yang Yesus lakukan. Kasih itu adalah memberi hidup. Katakan sama saya, memberi hidup. Saudara bisa bilang I love you. Saudara bisa bilang kata-kata kasih dengan bahasa-bahasa yang keren. Tapi kasih itu adalah membagi hidupmu kepada orang yang saudara bilang, saudara sayang. Kasih itu bukan hanya kata-kata, kasih itu bukan bicara persembahan, kasih itu bukan bicara hal-hal fisik. Kasih itu bicara lebih dari itu. Kata kasih kalau kita baca dalam bahasa aslinya. Saudara tentu tahu ada phileo, ada agape, ada eros ya, dan lain sebagainya. Ada satu kata kasih yang susah diterjemahin, yang susah didefinisikan. Kalau kata-kata kasih yang lain dengan mudah didefinisikan. Phileo, ya, eros, dan yang lainnya. Tapi ada satu kata, kasih. Namanya agape, itu sulit dicari definisinya. Kenapa? Karena kasih yang satu ini nggak masuk akal. Kalau kasih yang lain, phileo, eros, ya dan lain sebagainya itu bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kita orang tua sayang sama anak, betul? Tapi itu bukan agape. Kenapa? Walaupun besar kasih kita sama anak kita sendiri, tapi tetap aja ada syarat dan ketentuan berlaku. Walaupun mungkin kadarnya kecil. Benar gak Pak, Bu? Saya sayang sama anak-anak saya. Saya bilang sama anak saya, Maven namanya, Mev, Papa sayang sama kamu. Papa sayang dan Papa gak berharap apa-apa. Enggak, kamu kuliah aja deh yang benar. Jadi orang yang benar. Ya, jadi orang kaya. Papa gak minta apa-apa. Itu minta apa-apa. Atau minimal kita bilang gini. Ketika kamu jadi orang nanti nak. Ketika kamu sukses. Papa cuma berharap, bukan minta, berharap. Ingat papa ya. Ingat mama ya. Itu aja. Itu syarat, Bu, Pak. Beda dengan Tuhan. Halo, beda. Karena agape itu kerjanya, di musik boleh siap. Agape itu kerjanya ketika yang lain pakai syarat, yang agape ini nggak pakai.
Aku sayang sama kamu. Walaupun kamu benci sama saya. Kalau kasih yang lain, kejar sesuatu yang menguntungkan buat dia. Wajar-wajar itu manusia. Tapi yang satu ini enggak kejar keuntungan apa-apa. Kenapa? Karena kasih yang ini mencari ketika kita enggak layak untuk dicari. Kasih yang ini mengasihi kita ketika kita enggak pantas untuk dikasih. Enggak layak tampang brengsek kayak begini disayang. Mungkin ada di antara engkau yang datang ke tempat ini. Engkau habis buat dosa Sabtu kemarin malam minggu. Habis-habisan engkau buat dosa. Dan engkau datang ke sini karena agamamu Kristen. Dan engkau coba sembunyi di gereja ini. Saya beritahu kamu hari ini. Tuhan justru datang menghampiri orang-orang yang model kayak begini. Karena kasihnya gak tuntut apa-apa. Dia sayang kamu tanpa syarat. Sudah tahu di akhir zaman ini. Gak dibutuhin khotbah. Gak dibutuhin tanda-tanda yang spektakuler. Karena dukun-dukun juga lakukan hal itu. Manusia gak cari mujizat terbesar. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Kalau itu terjadi sama orang-orang tuh skeptis hari ini. Sudah lihat di medsos kan? Skeptis. Walaupun ada mujizat kaki nongol. Lalu dimasukin di TikTok, masukin di Instagram. Mereka gak terkesan sama yang gitu. Mereka akan bilang, editan nih. Bohong. Itu manusia akhir zaman. Tapi tahu apa yang mereka cari? Mereka ini yang mereka butuhkan di hati mereka. Di hari-hari terakhir ini ada cerita yang gak terdengar. Yang menjerit seperti ini. Apakah ada orang yang mengasihi saya? Dan itu yang mereka cari. Dan tahukah kenapa ada saudara di tempat ini? Kenapa saudara gak dipanggil Tuhan waktu COVID sih? Lupa ya, kita baru lewat COVID lupa ya. Saudara ingat dong, di mana itu saat terkelam di bangsa ini, bukan cuma di bangsa ini, di dunia. Teman-teman saya yang saya kenal, yang saya kasih tiba-tiba baru ketemu hari Rabu, tiba-tiba Sabtu saya dikasih kabar, teman kita meninggal. Yang kita ketemu masa cengar-cengir di Zoom meeting, ketawa ketiwi, tiba-tiba minggu depannya udah gak ada seperti mimpi. Saudara bilang, saya bertahan karena masker saya beli di Jepang. Saya bertahan karena saya minum vitamin yang dikirim dari planet Venus dan lain sebagainya. Saudara pikir saudara bertahan gara-gara vitamin, gara-gara masker? Enggak. Saudara masih ada, percayalah. Karena Tuhan mau pakai kita, setiap dari kita dengan cara yang unik. Untuk menyatakan bahwa ada cinta yang real, yang nyata, yang Tuhan siapkan lewat saudara kepada bangsa yang terhilang ini. Kalau ada di antara engkau hari ini, kau datang lagi sembunyi, saya berdoa hari ini. Tuhan temukan kamu di tempat sembunyimu. Tuhan paling seneng ketemu orang yang lagi ngumpet-ngumpet gini soalnya. Dan dia mau ketemu kamu. Daud bilang gini, aku lari ke langit, kamu ada di sana. Aku mendaki ke gunung, kamu ada di sana. Aku masuk ke dunia orang mati yang paling dalam. Aku ngumpet di situ. Kamu ada di sana. Kamu gak bisa lari. Mari kita datang hampiri Tuhan. Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah Kami mencari kasih sejati. kemanakah Kami berseru datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Tuhan pulihkan segala sesuatu. kami perlukan keajaiban-Mu, Kami perlukan sentuhan tangan-Mu, Tuhan, ini doa kami. Kami tak dapat, kami perlukan oh kami perlukan keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan anugerah-Mu ya Bapa, pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh, dapat jalan sendiri Bapa, tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami memerlukan cinta-Mu ya Bapa. Tak bisa
bisa jalan sendiri. Kalau ada di antara kamu yang datang siang ini, kamu pikir itu kebetulan, kamu sedang sembunyi, ada sesuatu yang terjadi, hatimu dingin, hatimu hancur, gak ada yang ngerti, kamu merasa dihakimi, kamu merasa diasingkan. Yang kamu perlu hari ini, kamu perlu berjumpa dengan Tuhan. Izinkan Dia berjumpa denganmu. Bila kamu lagi sembunyi, saya mau tantang kamu untuk keluar dari tempat sembunyimu. Antara kamu dengan Tuhan. Keluar dari tempat sembunyimu. Kamu gak bisa lari. Dia kenal kamu. Dia kenal kamu. Bila kamu orangnya, saya tantang kamu keluar dari tempat sembunyimu. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Antara kamu dengan Tuhan. Gak usah peduli yang lain. Keluar dari tempat sembunyi. Katakan sama Tuhan. Rendahkan hatimu, katakan. Kami tak dapat jalan sendiri. Pegang tanganku ya Bapa. Pegang lagi, jangan lepaskan. Ku rendahkan hatiku di hadapan-Mu ya Bapa tersayang. Engkau terlebih tahu ku butuh Engkau ya Bapa sekarang. Berjumpalah sekarang. Kau dengar jeritanku Tuhan. Kalau ada saudara melihat ada tangan-tangan yang butuh didoakan, kau boleh hampiri dia dan doakan saudaramu. Doakan dengan kasih, jangan hakimi dia, doakan dengan kasih. Doakan dengan kasih, biarkan Tuhan bekerja. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri. kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ajaiban-Mu. Kami butuhkan, Sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Katakan sekali lagi. Kami perlukan Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami
firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran-Mu. Amin.